wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sehat semuanya ya. Ibu harap dengan kondisi kalian yang sehat, kalian lebih semangat dan mampu memahami pelajaran pada hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran hari ini, barulah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin ketua kelasnya. Sebelum belajar, malah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Nah, Ibu absen dulu ya. Suryana, Bu. Nunu, Bu. Siska, Saya, Bu. Aditya. Saya Bu. Oke, hadir semuanya ya. Nah, baik. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau ngecek kerapian kalian dulu. Pakaiannya gimana? Kelasnya apa sudah bersih? Bersih. Ya, bersih ya. Semoga kalian tetap menjaga kebersihan kelas. Nah, baik, Ibu akan mulai pelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu akan memberikan persepsi kepada kalian mengenai materi pelajaran pada pagi ini. Nah, anak-anak, bagaimana cara kalian menjaga pola hidup sehat? Ada yang tahu? Olahraga. Betul, olahraga, bagus sekali. Istirahat yang cukup. Ah, apalagi? Makan makanan yang bergizi. Iya, bagus sekali. Salah satunya ialah makan makanan yang bergizi. Nah, anak-anak, salah satu pola hidup sehat ialah makan makanan yang bergizi. Tentu makanan-makanan bergizi itu tidak susah didapat. Nah, di lingkungan kita ini sudah menyediakan makan makanan yang bergizi. Salah satunya ialah apa? Kacang, apalagi? Susu, apalagi? Sayur. Sayur, bagus sekali. Ya, itu ya. Nah, jadi makanan tadi itu dapat diolah berbagai produk makanan yang menggunakan teknologi atau organisme. Nah, anak-anak, pada hari ini makanan tersebut akan langsung berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu apa? Bioteknologi. Iya, bioteknologi. Ada yang tahu bioteknologi itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik, bioteknologi ini berasal dari kata bio dan Teknologi. iya, teknologi. Ada yang tahu apa arti bio ini? Hidup. Iya, bagus sekali. Hidup. Nah, ada yang dapat menyimpulkan apa arti dari hidup dan teknologi? Tidak tahu ya. Jadi, dari kedua kata tersebut, bioteknologi didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi manusia. Nah, organisme seperti apa, Bu? Nah, organisme itu seperti fungi, jamur, ada ragi, dan bakteri. Nah, sebelum itu bioteknologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, apa, anak-anak? Bioteknologi konvensional. Dan satunya lagi bioteknologi modern. Nah, jadi Ibu akan jelaskan garis besarnya dulu. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Dua. Dah. Nah,
Yang pertama tadi ada bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini masih menggunakan teknologi yang sederhana dan hanya mengandalkan organisme untuk menghasilkan produk. Nah, bioteknologi konvensional ini tidak menggunakan proses rekayasa genetika oleh mikrobia. Yang kedua ada bioteknologi modern. Modern di sini berarti sudah menggunakan teknologi yang canggih dan jumlah produksi yang dihasilkan pun sudah besar dan kualitasnya tentu lebih baik dari konvensional. Nah, anak-anak, untuk hari ini pertama-tama kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional terlebih dahulu. Nah, pasti kalian bertanya-tanya apa yang ibu bawa hari ini. Nah, ibu hari ini ada bawa kecap, mentega, dan tempe. Nah, pasti kalian bertanya-tanya apa hubungan dari materi tersebut dengan bahan makanan di meja ibu. Nah, saat ini mungkin sering kita menggunakan makan tempe ya, dan menggunakan kecap dalam kehidupan sehari-hari. Atau biasa yang suka masak menggunakan mentega. Nah, jadi yang kita ketahui tadi, bioteknologi itu menghasilkan produk jasa atau yang berguna bagi manusia. Nah, ini salah satu contoh produk dari bioteknologi konvensional. Nah, yang pertama ada dari susu. Nah, ini olahan dari susu. Salah satunya ialah mentega. Nah, ini ya mentega ya. Ada yang tahu bagaimana proses pembuatan mentega? Tidak tahu, Bu. Nah, mentega ini terbuat dari krim susu yang dibantu oleh jamur Streptococcus. Nah, jadi ibu hapus dulu ya. Sudah dicatat atau belum? Udah, Bu. Udah. Hapus dulu ya. Nah, yang tadi kita bahas teknologi konvensional. Yang pertama tadi apa jenis-jenis makanan yang dihasilkan dari bioteknologi konvensional? Yang pertama dari olahan susu ya. Yang pertama tadi ada mentega, bagus. Ada yang tahu? Terus apa dari olahan susu? Keju. Iya, keju, bagus sekali Nunu. Yang ketiga ada yang tahu apa? Yogurt. Iya, yogurt. Nah, ini adalah olahan susu yang menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana. Yang pertama ada mentega. Nah, mentega itu sesuai yang Bu jelaskan tadi, dibantu oleh bakteri Streptococcus lactis. Tulis ya. Nah, ini bakteri atau jamur yang membantu proses pembuatan mentega. Nah, jadi mentega ini pembuatannya pun dengan cara susu itu diaduk sampai menghasilkan lemak mentega, lalu dipisahkan dan jadilah hasil yang kalian lihat ini. Lemaknya berupa mentega. Nah, susu selanjutnya yaitu ada keju. Nah, keju ini pembuatannya dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus. Tulis ya.
toko. Terus ya. Nah, ini adalah yang membantu proses pembuatan keju. Proses pembuatan keju itu dari susu yang diasamkan yang tadi menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus. Nah, keju ini juga sangat bermanfaat bagi kita. Misalnya membantu pencernaan dan kolesterol. Karena dengan kolesterol itu keju ini memiliki bakteri yang baik untuk usus. Jadi makanya mengonsumsi keju ini sangat baik dengan jumlah yang lemak yang rendah. Nah, yang selanjutnya ada yogurt. Yogurt ini sama menggunakan bakteri atau jamur Streptococcus thermophilus. Nah, selanjutnya ini sama ya. Ini sama menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus. Selanjutnya olahan dari kacang-kacangan. Nah, yang pertama ada tempe, terus Kecap. ya bagus. Nah, yang pertama ada tempe. Tempe ini terbuat dari kacang kedelai yang menggunakan ragi atau jamur Rhizopus sp. Nah, Rhizopus sp ini membantu protein kompleks yang susah dicerna tubuh kita menjadi protein sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, tempe ini sangat bermanfaat ya bagi tubuh kita, teman-teman ya. Sangat menambah daya otak kita. Nah, selanjutnya apa? Kecap. Ya, kecap. Kecap ini terbuat dari kedelai Hitam. yang menggunakan atau memanfaatkan jamur Aspergillus quen-quentii. Terus dulu ya, biar kalian ingat. Ini ditulis dulu. Yang pertama tadi apa? Tempe. Tempe. Yang kedua ada Kecap. kecap. Nah, ini dari olahan kacang. Nah, masih banyak lagi mungkin contoh-contoh makanan yang pembuatan dari tempe. Nah, olahan yang pertama ada tempe. Tempe ini berasal dari kacang kedelai yang menggunakan jamur Rhizopus sp. Nah, fungsi dari Rhizopus sp ini membantu memecahkan dari protein kompleks menjadi protein yang lebih sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, yang kedua ada kecap. Nah, kecap ini juga terbuat dari kacang kedelai yang hitam dan dibantu atau memanfaatkan jamur Aspergillus quen-quentii. Nah, ini juga Aspergillus quen-quentii ini juga berfungsi berperan mengubah protein kompleks menjadi asam amino, dan masih banyak lagi mungkin olahannya. Mungkin ada anak-anak apalagi olahan yang termasuk dalam bioteknologi nasional? Roti. Ya, roti juga bisa. Nah, roti itu pembuatan roti itu di tepung terigu
Nata de Ayo, mungkin Nata de Coco. iya nata de coco juga bisa ya. Apalagi yang dekat perumahan kita. Tape, Bu. Iya, tape juga bisa, bagus sekali Siska. Nah, tape itu sangat mudah sekali ya yang didapat di lingkungan kita. Nah, tape itu terbuat dari apa? Ubi. Iya, dari singkong yang dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, tape itu terbuat dari Saccharomyces cerevisiae. Olahan lain. Ini sudah dicatat kan? Udah, Bu. Nah, yang pertama ada tadi nata. De Coco. Yang kedua tadi ada apa? Roti. Yang ketiga ada? Tape. Iya, apa? Yang sering kita sebut dengan tapai. Nah, ini dibantu oleh mikrobia atau ragi. Nah, dalam jamur tersebut akan memecah glukosa dari bahan makanan karbohidrat menjadi asam laktat, ada alkohol, energi, dan gas karbohidrat. Nah, hal tersebutlah yang membuat tape ini memiliki cita rasa yang berbeda. Oke, sebelum itu ada yang mau ditanyakan dari pelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Oke, silakan Nuraini. Bagaimana dampak penerapan bioteknologi terhadap lingkungan? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Nah, dampak bioteknologi terhadap lingkungan. Nah, ini ya, bioteknologi ini sangat berpengaruh dalam lingkungan. Misalnya nih, kita membuat tempe dalam jumlah yang besar dan organisme itu dilepaskan ke alam bebas, pasti itu akan merusak atau berbahaya bagi kita. Begitu. Itu adalah dampak dari bioteknologi dalam jumlah yang besar. Nah, setelah itu ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi ya? Baik, sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke. Alhamdulillah semuanya paham. Jadi sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Nah, kita bisa menyimpulkan bioteknologi konvensional adalah penerapan ilmu bioteknologi yang masih menggunakan sederhana dan teknologinya pun masih sangat sederhana dan juga bisa dan dapat masih prosesnya pun mudah dan bahan-bahannya pun mudah didapat. Nah, begitu kesimpulan kita pada hari ini. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu akan ngasih tugas buat kalian. Buat minggu depan, cari kelebihan dan keunggulan atau kekurangan dari bioteknologi konvensional. Dikumpulkan minggu depan ya. Oke, nah kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, baik. Mohon maaf atas kesalahan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.